Nah adik-adik, Tuhan itu sangat tahu hati kita, sangat tahu pikiran kita. Mungkin kita nggak tahu ini doa ini keperluan atau kebutuhan aku ya. Nah tetapi Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu pikiran kita, Tuhan tahu mana keperluan kita, mana keinginan kita. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Nah, kita mau ibadah online lagi bersama Kak Orina. Tapi sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan. Yuk, sebelum kita beribadah, kita lipat tangan kita tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Roh Kudus hari ini Tuhan. Kami Tuhan Yesus yang baik mau beribadah Tuhan kembali kepadamu. Meskipun secara online Tuhan, biarlah hadirat-Mu hadir di setiap rumah adik-adik kami. Biarlah Bapa memberkati setiap adik-adik kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap memuji menyembah-Mu. Berkati kami, berkati kaki, lidah, tangan kami, supaya kami memuji-Mu Tuhan dengan tubuh kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sudah berdoa, kita memuji Tuhan. Kita angkat lagu pujian apa ya? Adik-adik tahu nggak sih lagunya Kasih Yesus Indah Oh Indah? Tahu? Yuk kita nyanyi bersama-sama, kita memuji Tuhan dengan lagu ini. Semangat ya! Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Sekali lagi ya adik-adik. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Dari lirik ini kita tahu bahwa kasih Yesus yang lebih indah dari pelangi, lebih indah dari segala yang ada dan lebih dalam dari lautan. Yuk kita angkat lagu kedua kita, yaitu tentang kasih juga nih, KASIH. Adik-adik tetap semangat ya buat gerakannya, oke? Yuk kita nyanyi.
mengasihi kita, dan Tuhan Yesus menjadi teladan kita untuk mengasihi. Nah, kita angkat lagu pujian kita yang ketiga, tapi adik-adik tetap semangat, oke? Kita angkat lagu kita, Kudaki-daki. Yuk. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang hijau terbentang, Yesus besertamu. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang hijau terbentang, Yesus besertamu. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang hijau terbentang, Yesus besertamu. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Nah, adik-adik, jadi adik-adik gak boleh takut, gak boleh bersedih. Meskipun teman-teman adik-adik ninggalin, tapi tetap ada Tuhan Yesus beserta kita. Nah, adik-adik, ambil sikap yang baik. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ambil sikap yang baik. Adik-adik boleh duduk, kita mau menyembah Tuhan. Oke, adik-adik, kita ambil sikap yang baik ya. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti,
anak-anak Tuhan. Nah, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Ya, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Roh Kudus buat kebaikan, buat kemurahan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, biarlah Bapa, Roh Kudus-Mu Tuhan menuntun kami untuk mengerti firman-Mu hari ini. Berkati juga Kak Ori Tuhan yang memberikan firman-Mu hari ini, Kak urapi Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini sebelum kakak mau memberikan firman, kakak mau nanya nih buat adik-adik yang ada di rumah. Nah adik-adik apa kabarnya? Ya, yang kakak harapkan adik-adik di rumah selalu sehat, selalu semangat. Nah adik-adik, sudah siap nggak mendengarkan firman Tuhan hari ini? Sudah siap? Ya, hari ini judul untuk firman Tuhan kita adalah mengapa doaku tidak dijawab. Nah adik-adik, kakak mau nanya nih, pernah nggak adik-adik di rumah berdoa sudah lama sekali tetapi tidak dijawab Tuhan? Pernah nggak? Jawab dalam hati sendiri ya. Iya kak, kenapa ya? Kenapa doaku tuh yang udah lama kali nih tapi Tuhan tidak jawab? Padahal kan di firman Tuhan pernah berkata seperti ini, mintalah maka diberikan. Nah, karena itu janji kita kak buat Tuhan. Tetapi kenapa ya ada doa kita, permintaan kita kepada Tuhan tidak dikabulkan? Adik-adik tahu kenapa? Yuk kita buka dari Filipi 4 ayat yang ke-19. Adik-adik buka Alkitabnya, kita membaca firman Tuhan seperti biasa adik-adik. Buat adik-adik yang sudah bisa membaca, adik-adik kita baca bersama-sama. Tetapi adik-adik yang belum bisa membaca, adik-adik boleh mendengarkannya saja, oke? Yuk kita baca firman Tuhan dari Filipi 4 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi adik-adik, Filipi 4 ayat yang ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah adik-adik, sesuai firman tadi, Tuhan memenuhi segala keperluan adik-adik. Nah coba deh adik-adik di rumah berpikir, adik-adik kemarin-kemarin itu berdoanya memang untuk keperluan atau keinginan? Nah coba renungkan dulu, yang kemarin aku berdoa sama Tuhan itu keinginanku atau keperluanku ya? Kakak kasih contoh ya. Kakak kasih contoh nih untuk keinginan dan keperluan. Misalnya begini doanya, Tuhan Yesus yang baik, aku mau sekali beli handphone Tuhan. Aku mau handphone ini akan aku pakai untuk keperluan daringku. Biarlah Tuhan yang memberkati orang tuaku supaya aku bisa dibelikan HP yang baru. Nah, itu keperluan atau keinginan? Coba jawab. Nah, itu adalah keperluan. Pasti Tuhan kabulkan. Tapi mungkin agak lama. Tapi pasti Tuhan kabulkan. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus yang baik, aku pengen Tuhan beli HP baru untuk HP-ku supaya untuk main game, karena HP-ku yang lama sudah nggak bisa lagi kapasitasnya. Nah itu keperluan atau keinginan. Nah itu keinginan. Pasti Tuhan kabulkan nggak? Belum tentu. Mungkin aja Tuhan kabulkan, tetapi nanti tunggu, sudah mungkin udah gak lama. Nah adik-adik, tahu nggak adik-adik, di dunia ini tuh ada dua keinginan. Nah yang pertama keinginan daging, dan kedua adalah keinginan roh. Nah, keinginan daging ini biasanya nih adik-adik, ini membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi keinginan roh membuat kita semakin mendekat kepada Tuhan. Nah, seperti yang tadi, dia minta HP yang baru tapi untuk main game. Nah, itu keinginan daging adik-adik. Kenapa? Kalau misalnya nih ya, Tuhan memberikan HP yang baru kepada adik-adik melalui orang tua adik-adik, mungkin saja adik-adik itu lupa belajar, atau kalau sudah diberikan malah main game sampai malam, malah begadang.
Atau nih adik-adik, bahkan adik-adik lupa berdoa, lupa menyembah Tuhan, lupa sekolah minggu online, atau mungkin adik-adik lupa membantu orang tua. Nah, itu keinginan daging. Nah, adik-adik tahu nggak kalau keinginan roh itu seperti biasanya nih adik-adik ya, Tuhan itu mengabulkan karena memang keperluan kita, kebutuhan kita. Misalnya nih adik-adik berdoa, Tuhan Yesus berkati aku Tuhan, biar aku tuh punya kamar sendiri, biar aku tuh bisa berdoa lebih tenang. Mungkin Tuhan pasti kabulkan. Nah, Tuhan berkati aku supaya aku bisa memberkati orang lain, atau Tuhan Yesus berkati aku, berikan aku keberanian supaya aku bisa memberikan kesaksian kepada orang-orang di sekitarku dan teman-temanku. Nah, adik-adik, Tuhan itu sangat tahu hati kita, sangat tahu pikiran kita. Mungkin kita nggak tahu ini doa ini keperluan atau kebutuhan aku ya. Nah, tetapi Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu pikiran kita, Tuhan tahu mana keperluan kita, mana keinginan kita. Gak mungkin dong ya seorang anak kecil diberikan Tuhan motor gede. Gak mungkin kan? Mungkin ada nih namanya si Tony, Tuhan Yesus yang baik, aku pengen motor gede. Tuhan kasih nggak? Pasti Tuhan nggak kasih, karena dia masih kecil, dia masih 5 tahun, masa minta motor gede? Gak mungkin ya, pasti Tuhan kasih adik-adik itu keperluan. Nah, mungkin adik-adik itu tidak dijawab Tuhan doanya karena itu keinginan adik-adik. Nah, Tuhan itu maunya kita minta, memang kita perlu. Kalau misalnya adik-adik, Tuhan Yesus yang baik, aku pengen buku Tuhan, aku perlu buku untuk aku belajar, Tuhan pasti kasih melalui orang tua adik-adik. Nah, adik-adik, kakak juga kasih cerita nih. Ada seorang, namanya itu, siapa ya kita buat namanya? Nah, namanya itu adalah Andi. Nah, Andi ini punya bapak, namanya Pak Saman. Nah, Pak Saman ini, dia itu adalah seorang tukang kebun. Nah, tukang kebun nih, tiba-tiba akhirnya Pak Saman ini jatuh sakit, dan akhirnya si Andi yang menggantikan bapaknya menjadi tukang kebun. Nah, di sela-sela dia sudah pulang sekolah. Nah, tiba-tiba di saat dia sudah membersihkan rumah, pemilik rumah itu halamannya begitu luas. Nah, dia berangan, berpikir seperti ini, seandainya aku bisa tinggal di sini, pasti aku sangat senang sekali, karena rumahnya besar, megah, dan lagian gak ada yang menghuni, karena dulu yang punya rumah ini sudah meninggal 1 bulan yang lalu. Nah, tiba-tiba Pak Saman ini telepon sama pemilik rumah ini. Ya sudah Pak, orang Bapak tinggal aja di situ untuk membersihkan rumah kami, karena Pak Saman ini adalah seorang tukang kebun. Nah, di situ Tuhan menjawab, kenapa? Karena si Andi ini orang yang rajin, orang yang bertanggung jawab, membantu orang tua, dan yang terakhir, dia meminta untuk tinggal, bukan untuk meminta biar itu menjadi rumahnya, tetapi untuk tinggal saja. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mungkin nih doanya masih belum dijawab sama Tuhan, mungkin itu bukan keperluan adik-adik, tetapi keinginan adik-adik. Nah, kita mau belajar untuk berharap sama Tuhan apa yang kita perlukan. Kalau keinginan kita nanti dulu, yang penting keperluan kita yang kita cukupi dulu, habis itu keinginan. Jangan jadi jauh sama Tuhan. Karena apa? Karena doaku nggak dijawab, Kak, makanya aku malas sekarang baca firman, berdoa. Mungkin adik-adik di rumah nggak ada yang kayak gitu ya. Jangan ada yang seperti itu. Nah, aku malas lah gereja sekolah minggu lagi, nggak ada pun yang dijawab Tuhan. Nah, mungkin itu bukan keperluan adik-adik. Mungkin mainan, kan masih ada keperluan yang lain. Mungkin buku, pasti Tuhan kasih sama adik-adik. Apalagi buku tentang sekolah adik-adik, pembelajaran adik-adik yang di rumah. Nah, sekian firman Tuhan hari ini. Ingat ya, yuk kita baca firman Tuhan sekali lagi dari Filipi 4 ayat 19 sebelum kita menutup firman Tuhan hari ini. 1, 2, 3 ya.
Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa, kita akan mau menyelesaikan ibadah kita. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Roh Kudus buat kebaikan, buat kemurahan-Mu Tuhan. Kami sudah menyelesaikan firman Tuhan hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, mengajari kami Tuhan, supaya kami tahu mana keperluan dan keinginan kami Tuhan. Kami hari ini belajar Tuhan bahwa Tuhan pasti dengan cepat memberkati dan menjawab doa-doa kami tentang apa yang kami perlukan, bukan apa yang kami inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah Bapak memberkati setiap pelayan-pelayan hari ini Tuhan yang mengambil bagian, baik singer Tuhan, WL Tuhan Yesus yang baik, kameramen dan editor Tuhan, bahkan pemberi firman Tuhan. Biarlah Bapak yang berkati. Berkati juga kami Tuhan Yesus yang baik, berkati masa depan kami, berkati orang tua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Nah, saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Nah, pengumuman untuk minggu depan seperti biasa, kita akan ibadah online lagi. Seperti biasanya, adik-adik minta orang tuanya untuk membuka channel YouTube gereja kita, yaitu Bethlehem Tabga. Nah, kalau adik-adik punya teman, adik-adik di tetangganya, tapi tidak gereja karena seperti kondisi sekarang, nah adik-adik boleh undang teman-temannya ke rumah, tetapi tetap jaga jarak, dan kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Demikian firman Tuhan, demikian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih adik-adik dan shalom.